Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Dan pada video kali ini, waktunya review chapter atau bedah chapter ke-986 yang berjudul My Name. Seperti biasa, admin mau disclaimer dulu ya. Semua yang admin berikan itu pure dari asumsi admin atau kesesuaian admin. Jadi kalian nakama boleh langsung komentar tentang pendapat kalian juga. Feel free ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Chapter 986 ini kembali dibuka dengan cover story keluarga Beji. Namun kali ini bukan cover story yang menceritakan kebahagiaan, tapi menceritakan sebaliknya. Jadi setelah chapter 984 kemarin, kita diperlihatkan Shippon berhasil bertemu dengan kedua putri kembarnya. Dan terlihat tangis haru kebahagiaan di wajahnya. Namun itu justru membuat kedua putrinya bingung. Nah, pada chapter ini, si Lola dan Shippon yang memang belum pernah bertemu babenya, memilih untuk tidak mengambil pusing pernyataan Shippon, yang pada akhirnya menyebabkan ditinggalnya Shippon di Pulau Dressrosa. Kelompok bajak laut Fire Tank Moon sekarang telah berlayar kembali. Salah satu alasan mereka memutuskan untuk cepat-cepat berlayar lagi, karena pasukan angkatan laut yang sebelumnya terlibat baku hantam dengan mereka, melakukan pengejaran lagi. Jadi bajak laut Fire Tank pun memutuskan untuk pergi dari Dressrosa. Shippon dan Lola pun sekarang berpisah dengan babenya lagi. Sungguh pertemuan yang sangat singkat. Jadi menurut nakama, kemanakah tujuan selanjutnya kelompok bajak laut Fire Tank? Apakah mereka memutuskan untuk terlibat pertempuran di Wano? Admin rasa sih tidak ya. Sepertinya si bajak laut Fire Tank ini yang dipimpin oleh Beji akan berdiam di suatu pulau yang aman untuk beberapa waktu. Oke, sekarang kita masuk ke review chapternya. Seperti biasa, admin akan membaginya menjadi beberapa poin penting yang seru untuk dibahas. Yang pertama, akhirnya Kinemon dan Denjiro datang juga. Setelah terakhir terlihat pada chapter 983, Kinemon dan Denjiro kembali diperlihatkan juga di chapter ini. Admin tadinya sempat curiga kalau mereka dan pasukannya mengalami suatu kendala, sehingga tidak diperlihatkan batang hidungnya. Ternyata mereka muncul dengan keadaan sehat segar bugar. Yang artinya di sini, setelah 3 chapter tidak muncul itu, cuma karena mereka butuh waktu jalan saja dari titik terakhir mereka terlihat. Dan artinya juga, salah satu penyakit, yaitu Sasaki kemungkinan besar, masih terlihat di dinding itu. Kinemon dan Denjiro yang sudah bertemu bagian belakang Onigashima, langsung bergegas menaiki anak tangga. Dan terlihat para pasukan samurai yang bersama mereka mendoakan Kinemon dan Denjiro agar misi One Way Out-nya berjalan dengan lancar. Sepertinya para pasukan samurai ini akan bergabung dengan pasukan yang lainnya yang sudah berada di dalam istananya Kaido. Yang kedua, Kanjuro bersimbah darah. Jadi di chapter kemarin ada scene yang sangat ambigu, karena cuma ada wajah Kiku nangis dan sebilah katana yang bercucuran darah. Tapi tunggu dulu, dengan diperlihatkannya si Kanjuro yang sedang tengkurap di atas kubangan darahnya, kenapa admin menekankan kata darah? Karena biasanya Oda Sensei suka memberikan suatu plot twist. Contohnya seperti Pawn yang pada Aqua Cake Island sepertinya dibunuh oleh si Oven, tapi nyatanya si Pawn masih hidup. Admin kira bisa jadi ini akan menjadi plot twist juga, dikarenakan latar belakang si Kanjuro yang merupakan seorang aktor yang pandai bersandiwara. Bukan tidak mungkin kalau kematiannya kali ini pun merupakan sebuah sandiwara juga. Yap, sandiwara atau settingan. Karena si Kanjuro ini sepertinya tidak bodoh dan naif. Karena dia begitu yakin dengan dirinya sendiri yang hanya ditemani oleh anak buahnya Kaido. Dia percaya mereka bisa menahan para 9 saru berang merah. Sudah seharusnya si Kanjuro yang telah bersama-sama dengan mereka dalam waktu yang lama hafal betul kekuatan dari masing-masing sahabatnya. Jadi rencana menahan 9 saru berang merah dengan ditemani para gifter itu cukup mencurigakan bagi admin. Kalau dihitung persentasenya sih, mungkin saja apa yang kita lihat di chapter ini yang bisa kita sebut fakta sekarang sekitar 65% betul terjadi. Akan tetapi menurut admin, 35% sisanya itu sebuah kemungkinan dari plot twist yang Oda Sensei rencanakan, yaitu si Kanjuro masih hidup. Tapi sejauh ini admin lebih percaya kalau Kanjuro kalah dan mati. Namun admin tidak akan kaget jika ada plot twist kalau si Kanjuro ini masih hidup. Yang ketiga, rasa persahabatan yang begitu mendalam. Meskipun mereka berhasil mengalahkan si Kanjuro dan membuatnya sudah tidak bernyawa lagi, namun di lubuk hati terdalam para 9 saru benang merah, mereka masih mengalami rasa sakit karena melihat sahabatnya yang sudah berjuang bersama selama kurang lebih 30 tahun harus mati di tangan mereka sendiri dengan status sebagai musuh yang pernah mengkhianati mereka. Rasa sedih, kecewa, dan bahagia seperti campur aduk menjadi satu. Kiku dan Raizo terlihat yang paling terpukul atas kematian si Kanjuro. Sedangkan yang lainnya hanya memperlihatkan wajah datar seperti menahan sesuatu. Setelah Kinemon bertegur sapa dengan Izo, mereka pun tanpa berlama-lama lagi dengan tekad yang sudah bulat, sebulat asetnya Nami, langsung melangkahkan kakinya masuk ke istana Kaido untuk menjalankan misi hidup dan matinya mereka. Namun sepertinya Kinemon sempat meninggalkan topi yang ia gunakan untuk menutupi badannya si Kanjuro yang terlihat terbujuk kaku. Yang keempat, samurai dan ninja yang bermental lemah.
Jadi menanggapi open recruitment yang dibuka oleh yang terhormat Hyakuju no Kaido, hanya dengan sekali gertakan lagi dari Kaido, mental mereka samurai dan ninja bawahannya Orochi langsung ambyar. Dengan diwakili oleh masing-masing ketua dari pasukan ninja yang disebut Oniwawatsu, Fukurokuju dengan lantang menyatakan kalau dirinya dan berserta 5.000 orang anggota Oniwawatsu lainnya bersedia menjadi anggota bajak laut binatang buas. Kemudian disusul oleh Shihotei, ia merupakan ketua dari pasukan samurai Orochi yang disebut Mimawari Gumi. Dia menyatakan hal yang sama, bahwa mereka bersedia untuk menjadi anggota bajak laut binatang buas. Akan tetapi terlihat beberapa orang seperti tidak setuju dengan keputusan dari ketua-ketuanya. Sepertinya si Uchiha Madara ini yang memperlihatkan wajah sebelnya, dan tidak sedikit juga yang hanya bisa menunjukkan wajah pasrahnya. Dan kakek Hyogoro yang sudah berada di tengah kerumunan itu terlihat sangat amat kesal melihat tingkah dari para samurai dan ninja yang bermental kaleng sarden ini yang sekali gertak saja langsung penyok. Untungnya di situ ada seseorang yang berhasil menahan si kakek Hyo. Mungkin kalau tidak ditahan, keadaan bisa semakin kacau saja. Ya, secara kultural saja, memang para mantan anak buahnya Orochi ini sangat tidak menunjukkan jiwa warrior dari negeri Jepang yang terkenal setia dan rela mati demi sesuatu yang mereka anggap berharga. Yang kelima, nasib Nami, Carrot, dan Shinobu. Mereka bertiga sudah dapat dipastikan dengan mudahnya ditundukkan oleh Big Mom. Akan tetapi sepertinya, Nami merencanakan sesuatu dengan bertaruh kepada Shinobu yang berhasil lolos dari tangan Big Mom. Terlihat dengan jelas Nami dan Carrot tengah berada di pelukan homies-homiesnya Big Mom. Melihat kondisi Nami seperti ini, Admin takut kalau nyawanya si Nami ini diambil oleh Big Mom dan dijadikan homies olehnya. Karena yang kita tahu, kalau Nami ini orangnya sangat penakut. Dan gawatnya, salah satu syarat aktifnya kekuatan Big Mom adalah si korbannya harus terintimidasi dan takut kepadanya. Maka akan dengan mudah nyawanya direnggut oleh si Big Mom. Yuk kita doakan saja, semoga seseorang dapat menyelamatkan Nami Chuan ya nakama. Atau akan ada suatu keajaiban lainnya yang bisa membuat Nami lolos dari tangannya Big Mom. Yang keenam, keberanian sang Pangeran Wano. Setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan dari para mantan anak buahnya Orochi, Kaido balik ke acara lagi, yang dimana seharusnya ada jadwal untuk mengeksekusi Momonosuke. Akan tetapi Kaido sempat ragu kalau bocah yang berada di hadapannya ini merupakan darah dagingnya si Kosuke Oden. Karena Momonosuke terlihat seperti pengecut yang cuma bisa menangis saja. Dan itu sejujurnya ada di pikiran Admin juga sih. Menurut Admin, Oda Sensei terlalu banyak melakukan nerf kepada karakter Momonosuke karena ia benar-benar terlihat seperti bocah biasa saja. Setidaknya sampai kemampuan khususnya berkomunikasi dengan Zunisa diperlihatkan oleh Oda Sensei. Setelah Kaido menggertak Momonosuke dan bertanyakan siapa sebenarnya dia ini dan apakah ia benar anak kandungnya Kosuke Oden, Momonosuke sempat flashback mengingat perbincangan dengan ayahnya, yang dimana ia menanyakan arti dari sebuah nama yang ia sandang. Dan juga dia ingat perkataan ibunya yang pernah bilang, suatu saat nanti kamu akan menjadi pemimpin negeri Wano. Barulah Momonosuke dengan keberaniannya di hadapan para musuhnya berteriak dengan lantang memperkenalkan dirinya beserta arti namanya. Padahal Kaido sudah sempat bilang kalau ia memang bukan anaknya Oden, ia akan dibebaskan. Dan seharusnya pada saat itu ia bisa saja berbohong demi menyelamatkan dirinya. Akan tetapi Momonosuke lebih memilih dengan gagah beraninya mengakui kalau dirinya ini anak dari Kosuke Oden. Semua orang pun terkejut mendengar perkataan Momonosuke. Mungkin semua orang tidak menyangka kalau Momo yang terlihat seperti pengecut yang hanya bisa menangis saja, malah berani dengan lantang memperkenalkan dirinya meskipun sambil menangis. Yang ketujuh, datangnya Luffy dan Yamato. Pada chapter sebelumnya, manga diakhiri dengan kecerobohan dua orang ini yang membuat sebuah plafon jebol setelah terkejut mendengar pengumuman Kaido. Mereka terkejut karena pengumuman yang dibicarakan ini menyangkut nyawa Momonosuke dan juga nasib negeri Wano yang akan diwarisi kepada Yamato. Luffy dan Yamato langsung saja ngacir menuju ke panggung pengeksekusiannya. Di tengah perjalanan, Luffy yang sejak di plafon berjanji untuk membantu Yamato melepas borgol yang ada di pergelangan tangannya. Dengan sekali aba-aba ke Yamato, borgol itu pun dalam sekejap mata terlepas dari tangan si Yamato. Lalu dengan sigap Luffy langsung membuang borgol itu jauh-jauh. Dan benar saja keputusan Luffy itu karena ternyata borgolnya menimbulkan ledakan yang sangat besar untuk ukuran borgol peledak yang terlihat kecil. Yamato dan Luffy pun terpental karena efek ledakannya. Lalu Yamato mulai menangis karena sadar kalau bapaknya sungguh tega memakaikan bom yang daya ledaknya sangat besar. Oleh karena itulah, benih-benih kebencian Yamato terhadap bapaknya sendiri semakin besar saja. Padahal sebelum Luffy lepaskan, Yamato sempat berpikir kalau bapaknya ini tidak mungkin benar-benar memasangkan bom di tangan putri semata wayangnya. Dan karena ekspektasi ini juga lah, Yamato yang dikecewakan oleh bapaknya semakin membenci bapaknya saja. Di tengah kesibukan mereka yang sedang terburu-buru menuju panggung, terselip juga gambar anggota Tobiropo, yaitu si Ulti dan Gusu yang sedang mengejar Luffy dan Yamato.
Yang sebenarnya jadi fokus admin di poin ini, yaitu kekuatan barunya si Luffy, yang sepertinya sudah bisa ia gunakan dengan lancar. Karena bisa kita lihat betapa mudahnya Luffy melepas borgol yang ada di tangan Yamato. Sepertinya sudah hampir bisa dipastikan, nantinya si Kaido bakal merasakan rasanya tinjuan maut dari Rocky terhebat. Tapi mungkin yang jadi masalahnya, berapa lama Luffy bisa menggunakan teknik barunya ini? Karena seperti yang sudah-sudah, teknik barunya Luffy sangat menguras tenaga. Menurut Nakama, apakah teknik barunya Luffy ini akan efektif melawan Kaido? Coba komentar asumsi atau kesotoyan kalian ini. Yang kedelapan, keadaan rekan aliansi. Di chapter ini akhirnya kita diperlihatkan kelompok Zoro lagi. Setelah di chapter ke-983, Zoro terakhir kalinya menunjukkan batang hidungnya sebelum berpisah dengan si Luffy. Kali ini Zoro kembali diperlihatkan lagi. Namun wajahnya Zoro terlihat sangat serius dan sepertinya dia mengalami kelelahan setelah melawan para gifter yang jumlahnya sangat banyak. Sama seperti Zoro, Kid yang bertarung bersama Zoro pun terlihat sudah ada luka dan dekil karena setelah bertarung melawan para gifters. Akan tetapi anehnya, si Killer tidak diperlihatkan. Seharusnya dia bertarung juga bersama Zoro dan Kid. Kemudian ada gambar Silau beserta anggotanya yang sepertinya sudah mulai memasuki era keributan karena dilihat dari reaksinya Beppo. Kalau si Chopper dan Usopp terlihat baik-baik saja meskipun habis dikejar oleh Big Mom dan sepertinya mereka sedang menuju ke pusat kerusuhan juga. Dan sejauh ini yang belum diketahui kabarnya adalah Franky dan Brook. Dan terakhir Sanji. Admin sih agak sebal ya sama si Sanji ini. Sempat-sempatnya si koki mesum ini mencari wanita di saat peperangan akan dimulai. Sanji terakhir terlihat pada manga chapter 982 saat berniat mau mengintip. Memang dasar si koki mesum ini. Akan tetapi menurut admin sih, sekarang dia sudah ada di sekitaran panggung dan sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyelamatkan Nami yang sedang disandra oleh Big Mom. Alasannya belum terlihat sampai sekarang karena ia sedang menggunakan Red Suite-nya yang sedang dalam mode menghilang. Jadi Oda Sensei mungkin sengaja tidak memunculkan Sanji dulu. Dan yang terakhir ke-9, semangat berapi-api 9 Sado Benang Merah. Setelah cukup bersedih-sedih, mereka yang menerobos dari pintu belakang sudah hampir sampai di panggung acaranya. Dengan kecepatan penuh mereka semua menerobos siapapun yang menghalangi jalan mereka. Bagaikan gayung bersambut ketika mereka sudah sampai di belakang. Luffy dan Yamato muncul juga dari bawah panggung karena bom yang Luffy lemparkan tepat mengarah ke bawah panggung Kaido. Dan disitulah momen serangan kejutan dari 9 Sado Benang Merah dilancarkan. Kaido yang sedang ingin mengeksekusi Momo sedang dikejutkan dengan sebuah ledakan. Lalu suara ledakan ini dimanfaatkan oleh para 9 Sado Benang Merah untuk menyerang dari belakang. Kaido sempat berbalik badan, tapi Nekomamushi dengan sigap menyerang tangannya yang sedang memegang senjatanya agar tidak bisa memblok serangannya. Akibatnya, sekarang kepalanya Neko sedang dalam cengkeraman tangannya Kaido. Dan juga ada Izo yang langsung menembakkan pistolnya ke arah tangannya King agar King tidak bisa membantu Kaido. Praktisnya, pertahanan Kaido pun terbuka lebar. Kemudian, Kinemo dan Denjiro yang berada di paling depan terlihat berhasil mendaratkan serangannya ke tubuh si rajanya binatang buas ini. Pada akhirnya, Kaido pun terdorong dan terpental ke bawah tanah. Serangan kejutan yang hebat dan begitu rapi. Mereka saling membantu satu sama lain dan chapter pun ditutup dengan peperangan resmi dimulai. Oke, baiklah, sekian untuk video review atau bedah chapter kali ini. Bagaimana menurut Nakama? Apakah para 9 Sado Benang Merah dapat melukai Kaido? Coba silakan komentar di bawah ya. Nanti admin akan menanggapinya dan kita berdiskusi bersama.